Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Malam hari ini adalah malam 27. Insyaallah kita memasuki malam-malam ganjil dari bulan Ramadan, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang penting apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quran berarti kita mengadakan kontak hubungan kepada Sang Pencipta. Sebagaimana Nabi menyatakan, inna hadzal Qur'an tarafahu biyadillah wa tarafahu bi'aidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang lain ada di tangan kita. Karena itu berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran. Kamu tidak akan binasa dan kamu tidak akan tersesat setelah itu untuk selamanya. Kemudian langkah yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu jasa Nabi ini lebih besar ketimbang jasa orang tua kita. Tapi di atas itu ada jasa yang lebih besar dari jasa Nabi Muhammad, yaitu jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini maha baik. Dia yang memberikan petunjuk, memberikan Islam, bahkan mengenalkan kepada sunnah Nabi. Maka sewajarnya dan seharusnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan solawat yang sesuai. Sekali kita bersolawat, Allah bersolawat kepada kita 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Maka sungguh ini merupakan satu keharusan karena kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar ini, memperbanyak berzikir kepada Allah. Apa yang kita bisa, entah itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Karena zikir ini bisa menghidupkan ruh, menghidupkan jiwa. Sementara orang yang lalai dari zikir, maka jiwa itu akan mengalami sakit. Dikhawatirkan akan mengalami kematian. Karena itu Nabi pernah menyatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, gambarannya seperti orang yang hidup dan mati. Mengingat Allah ini punya power, punya kekuatan, punya energi. Sementara lalai dari Allah, maka mereka akan mengalami kematian. Ingat, kematian hati ini lebih parah ketimbang kematian jasad. Maka berzikirlah kepada Allah. Maka Allah akan memberikan ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian langkah yang terakhir, kita dianjurkan memperbanyak doa. Karena doa demi doa yang kita panjatkan ini tidak akan sia-sia. Dan apa yang
dibaca di malam-malam Lailatul Qadar, kita semua sudah ma'ruf, sudah tahu, yaitu ucapan yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar? Quli, maka Nabi mengatakan, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini Maha Pemaaf, cinta kepada pemaaf. Karena itu maafkan kami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan memperbanyak doa demi doa ini, insya Allah kita akan mendapatkan malam yang bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun min alfis sahar, lebih baik ketimbang orang itu melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan lebih. Subhanallah. Demikian saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.